3, 2, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtalana. Innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Sahabat Arminareka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di Senin sore ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Sore hari ini kita berada di tanah haram, di depan daripada masjid yang mulia yaitu Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita. Allah mengingatkan dalam surat Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk merenung, bagi yang mau merenungkan. Allah masih memberikan kesempatan hidup hingga hari ini, merupakan kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan pada kita. Tidak semua orang diberikan hal ini kepada mereka. Allah juga masih memberikan nikmat sehat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Nabi SAW bersabda, "Salullahal afiyah." Mintalah sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman dan Islam melainkan nikmat sehat. Dengan sehat kita bisa berada di tanah suci ini. Dengan sehat kita bisa merasakan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Dengan sehat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kemudian banyak sekali melakukan ibadah dengan penuh kekhusyuan. Dan tentunya yang paling terbesar adalah masih menitipkan iman dan Islam di hati kita. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang istimewa, kalau dengan manusia biasa tumbuh rasa cinta karena pernah berjumpa. Ada rasa rindu karena pernah bertemu. Tapi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau. Tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Arminareka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita memiliki keinginan. Seringkali kita juga sudah berusaha. Seringkali kita juga sudah berdoa. Namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan. Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan. Maka ada satu hal yang harus menjadi keyakinan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi yang kita butuhkan dan tidak semua yang kita inginkan. Mengapa demikian? Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang menentukan kepada manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Mursalat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqadarna fa ni'mal qadirun. Maka kami yang membuat takaran kepada kalian, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan takaran buat manusia. Allah yang Maha tahu tentang kita. Allah tahu perbedaan antara kita dengan orang lain, bahkan antara kita dengan saudara-saudara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan memberikan takaran yang sesuai daripada tiap-tiap manusia. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kecuali Allah tahu bahwa pundak kita sanggup untuk memikul daripada ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala selain sebaik-baik yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada hambanya. Ada satu kejadian yang menarik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an.
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan usai peperangan, maka di antara tawanan perang ada seorang wanita yang saat itu mencari-cari di mana anaknya. Ternyata beliau membawa seorang anak yang masih menyusu kepadanya. Bapak Ibu, sahabat Armina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika wanita ini terjumpa dengan anaknya, langsung kemudian dalam riwayat dikatakan fa'al saqathu farada'athu. Maka langsung kemudian wanita tersebut memeluk. Bagaimana kemudian didekap bayi tersebut dan kemudian ditetei, disusui daripada anak tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana sang ibu yang tadinya cemas begitu bahagia menemukan anaknya, lantas kemudian bertanya kepada para sahabat, atarauna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar. Kata Nabi SAW, kira-kira menurut kalian, mungkinkah perempuan ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api? Para sahabat mengatakan tidak mungkin. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, lallahu afrahu bitaubati abdihi min tilka bihadhihi. Allah Subhanahu wa taala itu lebih bahagia dengan kembalinya seorang hamba kepada Allah melebihi daripada wanita tersebut menemukan anaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah cinta kepada kita. Allah cinta kepada manusia. Allah cinta kepada hambanya. Dan di antara makna cinta adalah bagaimana cinta itu menjaga daripada orang yang dicintainya. Sahabat Armina Reka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci daripada permisalan ini. Tapi kalaulah kita kemudian memiliki seorang anak yang masih usia SD, mungkin belum selesai. Tapi kemudian sang anak merengek-rengek untuk kemudian minta diberikan kendaraan motor. Maka kalau memang kita cinta kepada anak kita, maka tentu kita menjaga dia, bukan kemudian memberikan apa yang dia inginkan. Karena cinta adalah menjaga dan tidak memberi kecuali apa yang dibutuhkan daripada orang yang dicintainya. Kita akan melihat sesuai daripada kebutuhan anak tersebut. Kemarin saya berdiskusi, jumpa dengan seorang pendakwah juga dari Indonesia. Bagaimana beliau menceritakan tentang anak dan kaitannya dengan gadget. Beliau mengatakan bahwa ada 3 hak dari anak itu terhadap gadget. Ketika anak masih kecil, belum sampai kepada usia yang bisa memilih, maka anak itu hanya punya hakun nazar. Bagaimana hak untuk melihat. Jadi kalau kemudian dia pengen main handphone, kita yang mencarikan YouTube-nya. Kita yang mencarikan videonya. Lantas kemudian kita tunjukkan. Dia gak boleh untuk kemudian pencet sana, pencet sini. Ya. Khawatir kalau kemudian terpencet sesuatu dan belum sesuai dengan umurnya. Ya. Yang kedua, bagaimana hak untuk kemudian hanya sebagai titipan. Kalau sebagai titipan berarti bukan miliknya. Ya. Ada batas waktunya, tidak boleh ini dan itu dan kemudian ada syaratnya. Apa di antara syaratnya? Menghindari 2 tempat. Tidak boleh seorang anak yang belum akil baligh untuk kemudian membuka gadget di dalam tempat tidurnya atau di dalam WC. Ya. Kemudian Bapak Ibu Allah SWT rahmati, jangan sampai dirubah passwordnya. Jangan sampai kemudian mendownload kecuali izin daripada ayah dan ibunya. Baru yang terakhir adalah hakut tamlik. Bagaimana hak untuk memiliki. Ya. Itu karena sayang cinta kepada anak. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari permisalan tersebut. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa karhun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Dan boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik buat kalian. Dan Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Ada seorang ulama yang punya karya besar. Ada 37 jilid kitab beliau itu. Di jilid yang pertama pembahasan tentang akidah. Belum menceritakan sebuah kisah fiktif, tapi menarik sekali. Ini pelajaran tentang akidah. Ya. Bagaimana beliau cerita ada seorang raja. Raja ini
punya seorang menteri yang kalau ditanya apa pendapatnya, jawabannya hanya satu. Bagus. Gak ada jawaban yang lain. Ya. Suatu hari raja mengundang para menteri untuk makan malam bersama. Selesai makan malam dihidangkan buah, maka raja mengambil sebuah apel. Lantas kemudian dia bermaksud untuk mengupas. Apa yang terjadi? Tangannya teriris dengan pisau yang dia gunakan. Ya, berdarah-darah. Raja kemudian bertanya kepada menterinya, wahai menteriku, bagaimana pendapatmu? Sang menteri sama dengan ucapan yang sebelumnya. Bagus wahai raja. Geram murka raja ini. Dia mengatakan kepada pengawal, wahai pengawal, tangkap, masukkan dalam penjara. Diobati tangan sang raja. Maka raja kemudian pergi menuju ke penjara. Dia tanya, sekarang kamu aku masukkan ke dalam penjara. Bagaimana menurutmu? Dengan senyum puas dia mengatakan, marah sekali sang raja ini. Ya. Bagaimana mungkin gak pernah ada jawaban lain dari sang menteri tersebut. Esok hari adalah jadwal raja untuk pergi berburu. Ya. Biasanya ditemani oleh menteri tersebut. Tapi karena di dalam penjara, maka raja ditemani oleh menteri yang lainnya. Sahabat Arminareka yang dimuliakan Allah, iring-iringan berburu itu mirip seperti kita konvoi naik bis tadi. Ya. Kalau kita ziarah, kalau kemudian tidak sehati, kadang tertinggal. Maka begitu juga dengan raja. Beliau tertinggal dengan rombongannya. Sehingga kemudian ditangkap oleh orang yang tinggal di hutan. Dibawa ke pimpinan mereka. Kata pimpinan mereka, kita masukkan dalam penjara. Ya, kita adakan pesta 7 hari 7 malam. Nanti malam yang ke-7 kita jadikan dia sebagai tumbal. Oh, pesta mereka. Ya, ini cerita fiktif tapi nanti akan kita ambil pelajarannya. Pesta mereka 7 hari 7 malam. Ketika kemudian malam ke-7 sang raja tersebut ingin dikeluarkan dari selnya. Maka pengawal saat itu diperintahkan oleh pemimpin orang yang tinggal di hutan. Coba kamu lihat bagaimana dia. Diperiksa. Kemudian dilaporkan, wahai pimpinan kami, ternyata tangannya cacat. Oh, kata pimpinannya, kalau begitu tuh manusia nggak berguna. Lepaskan saja, lepaskan. Maka raja dilepaskan. Ya. Dia menuju ke istana sambil membatin. Oh, benar apa yang dikatakan oleh menteriku. Tanganku teriris ini adalah baik. Maka sebelum dia ke istana, beliau hampiri penjara menterinya. Dia ceritakan, seminggu yang lalu saya tertangkap. Dan mereka sudah melakukan pesta 7 hari 7 malam. Tapi pas malam ke-7, mereka lihat ada luka di tanganku. Dan mereka menganggap itu sebagai orang yang tidak bagus. Maka aku dilepaskan. Betul katamu wahai menteri, bahwa tanganku terluka itu adalah bagus. Apa jawaban dari sang menteri? Wahai raja, kalau begitu aku pun dimasukkan dalam penjara bagus. Kata raja, apa maksudmu? Raja, kita kan biasa berburu berdua. Kalau kena tangkap berdua. Raja ada cacatnya, saya tidak bisa-bisa saya yang jadi tumbal. Nah, ulama tersebut mengomentari kisah fiktif tersebut dengan sebuah kalimat, kullu ma qaddarallah khair. Semua yang Allah takdirkan kepada manusia adalah bagus. Sahabat Arminareka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah karena Allah cinta kepada manusia. Maka Allah tahu mana yang dibutuhkan oleh manusia. Kadang ada manusia yang Allah berikan kepadanya kelapangan harta. Ada manusia yang Allah berikan keluangan waktu. Tapi justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan satu kalimat. Nabi mengatakan, idza ra'aital abda ya, yu'tillahu ma yasha wa huwa muqimun ala ma'asihi fadzalika maka itu ada yang disebut fadzalikal istidraj. Kata Nabi SAW, apabila kalian melihat seorang hamba, dia diberikan apa yang dia inginkan daripada dunia, tapi dia masih terus melakukan maksiat, itu bukan nikmat. Itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sahabat Arminareka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Ya. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Ya. Terkadang ada manusia yang justru diberikan kesempitan. Dia teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya dulu S3 di Malaysia. Dan ketika 1 semester di sana, ada seorang sahabat dari Pekanbaru yang datang. Beliau ingin ngambil Master of Business.
Ya. Beliau bawa istri dan 3 orang putrinya. Dapat 1 bulan, 2 bulan. Ternyata putrinya yang bungsu sakit. Ya. Dibawa ke hospital. Bolak-balik. Saya kemudian ziarah silaturahim ke rumahnya. Saya tanya, apa diagnosa dokter? Kata beliau, Pak Kiai, putri saya didiagnosa kena kanker. Ya Allah. Ya. Terus apa saran mereka? Kata beliau disarankan untuk kemoterapi. Saya katakan turuti apa yang dinasehatkan oleh dokter. Dilakukan kemoterapi sekali, 2 kali. Ya. Bapak Ibu tahu kalau orang habis di kemo itu bagaimana, ya Allah, dengan panasnya itu nafsu makan berkurang, rambutnya rontok. Ya. Tapi ternyata tidak lama kemudian setelah kemo beberapa kali itu, sang putri meninggal dunia. Saya dengan istri diundang, minta agar istri saya memandikan jasad putrinya. Dikafani, yang rencananya akan dimakamkan ke Pekanbaru. Saya kemudian saat itu belum ramai tamu. Saya sempat bertanya kepada beliau. Saya tanya, Bang, apa kira-kira hikmah di sebalik ini? Abang datang ke Malaysia niatnya mulia, nuntut ilmu. Ya. Tapi dapat 2 bulan anak sakit. Sudah ikhtiar bagaimana ke hospital. Ternyata divonis kanker. Sudah ikut apa yang disarankan oleh dokter. Ternyata meninggal dunia. Beliau terdiam sesaat. Kemudian beliau mengatakan begini, Pak Kiai, mungkin saya sudah lama tidak menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan saya mengalir. Setelah saya tamat dari kuliah ekonomi di Universitas Pajajaran, saya menikah dengan seorang ukhti, dia seorang dokter. Alhamdulillah, lahir anak pertama sehat, lahir anak kedua sehat, lahir anak ketiga sehat. Saya juga melanjutkan bisnis hotel dan properti milik ayah. Kehidupan saya datar. Ya. Mungkin kata beliau, Allah mengambil sedikit titipannya agar saya merasakan lagi bagaimana nikmatnya menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berburuk sangka pada Allah. Allah nggak pernah zalim. Allah tahu yang kita butuhkan, makanya Allah berikan. Ya. Lantas bagaimana Pak Kiai membedakan antara ini istidraj, jebakan dari Allah, ataukah ini nikmat? Dulu guru saya ketika di pesantren mengatakan, gampang Gus. Lihat, sebelum kita mendapatkan nikmat, adakah kita melakukan ketaatan ataukah kita melakukan kemaksiatan? Kalau kita habis melakukan ketaatan kemudian Allah berikan nikmat dunia, maka itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi kalau kita berdosa, jauh dari Allah, lantas kemudian kita banyak mendapatkan rizki, naik pangkat dan lain sebagainya, hati-hati, jangan-jangan itu adalah istidraj. Sahabat Arminah Reka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah jangan pernah kita kemudian bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah optimis. Bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kepada Allah Sang Pencipta, dengan manusia saja kita nggak boleh untuk kemudian berburuk sangka. Ini ada kejadian real. Seorang wanita akan berangkat ke luar negeri dari Soekarno-Hatta, Jakarta. First flight. Bapak Ibu tentu tahu kalau pesawat ke luar negeri itu 2 jam sebelum waktu dia sudah harus ada di airport. Dia hitung. Kalau pesawat ini take off jam 5 berarti jam 3 dia sudah harus ada. Perjalanan dari rumahnya menuju ke bandara itu sekitar 1 jam. Berarti jam 2 dia sudah mesti berangkat. Berarti jam sekian dia harus bangun. Malam itu dia tidur tidak nyenyak. Takut kebablasan. Dia sudah order taksi. Apa yang terjadi? Sampai di bandara pesawatnya ditunda. Didelay. Ya Allah, tidur sudah tidak nyenyak. Terburu-buru. Sampai kemudian ke bandara pesawatnya didelay. Akhirnya dia kemudian pergi ke salah satu counter tukang donat. Tapi di sana bukan hanya donat. Ada muffin, ada kue-kue kecil juga. Dia beli kue tersebut. Bapak Ibu kalau pernah ke Soekarno-Hatta Terminal 2 itu ada kursi yang memanjang. Maka beliau duduk di ujungnya. Tiba-tiba beliau menyadari bahwa di sampingnya kayak ada seorang pemuda. Ketika dia lihat, ya Allah, anak muda itu sedang memakan kue yang tadi dibungkus. Geram di hatinya. Dia ambil juga kue tersebut. Dia makan. Ternyata anak muda itu ngambil lagi. Dia pun ngambil lagi sampai kemudian tinggal 1. Dengan wajah
tanpa berdosa, innocent, ya. Pemuda tersebut tersenyum, mengembang dan mengambil kue terakhir. Dia sangat jengkel. Ya, hari apa ini? Pesawat di-delay, ketemu orang yang tidak beradab seperti itu. Singkat ceritanya, boarding, dan ketika beliau menuju ke pesawat, saat beliau ingin meletakkan hand luggage atau kabinnya, beliau teringat. Beliau itu bawa buku. Maka untuk mengobati rasa keselnya, beliau ingin baca buku itu. Maka dibukalah hand luggage-nya, kabinnya. Ya Allah, Bapak Ibu, sahabat Arminareka, ternyata kuenya itu ada dalam tasnya. Ya Allah. Dan ternyata berarti yang tadi dia makan itu justru kue anak muda tadi. Yang tadinya dia merasa anak muda tersebut kurang ajar, ternyata ya Allah. Ya. Yang tadinya dia merasa bahwa anak muda tersebut tidak punya adab, ternyata dia yang makan kue anak muda tersebut. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada manusia saja kita sering kecelek, kita sering keliru. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam hadits qudsi, di mana Allah mengatakan, ana inda zanni abdi bi. Ya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berpikir positif, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, yakinlah pilihan Allah adalah yang terbaik. Saya pertama dakwah ke Australia itu tahun 2008. Masyarakat Indonesia di Sydney pengen saya selama Ramadan dan sholat Id. Dan beberapa hari di bulan Syawal baru kemudian saya kembali. Otomatis saya mengajukan visa yang 3 bulan. Ya. Saya tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, gak ada jawaban. Ketika saya sholat zuhur di salah satu masjid di daerah Tebet, tiba-tiba ada telepon masuk. Mr. Agus, yes, saya katakan. Ya. Kamu ngajukan aplikasi ke kedutaan Australia. Betul. Kenapa kamu ngajukan visa untuk 3 bulan? Saya katakan saya harus kemudian menjadi penceramah during Ramadan. Selama 1 bulan Ramadan. Dan setelah itu kemudian saya harus khutbah Id. Jadi saya minta yang 3 bulan. Dia bilang saya kasih opsi 2. Ya. Antara kamu rubah visanya itu bukan visa untuk berdakwah tapi visa untuk bisnis. Atau yang kedua kami reject. Dalam hati saya katakan ini sih sebenarnya bukan pilihan. Saya katakan Agus Setiawan gak ada bisnisnya. Saya hanya seorang pendakwah. Ya udah kalau gitu kita gak perkenankan. Saya kemudian teringat. Kalau kemudian saya rubah menjadi visa bisnis. You yang rubah atau I yang rubah? Kata beliau gak apa-apa biar kami yang berubah. Kata beliau ya silakan saja. Kalau memang kamu mau merubah, yang pasti saya dengan jujur mengatakan Agus Setiawan gak punya bisnis. It's okay kata beliau. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, selang beberapa hari karena kejepit dengan Sabtu Ahad. Ya. Kemudian beberapa hari kemudian saya ditelepon bahwa visa kamu sudah siap. Saya datang ke kedutaan Australia di Jalan Kuningan, Jakarta. Ya. Dan kemudian diserahkan paspor. Ketika saya buka, subhanallah. Bukan sebulan. Bukan 3 bulan tapi 1 tahun. Dan bukan single entry tapi multiple entry. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Dan kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan yang kita inginkan. Tidak semua keinginan kita diberikan oleh Allah. Tapi yang pasti Allah memberikan semua yang kita butuhkan. Karena Allah cinta kepada hambanya. Dan cinta artinya adalah menjaga. Jangan sampai kemudian sang hamba terjerumus dengan pemberian yang Allah berikan padanya. Berpositif thinkinglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin apa yang Allah takdirkan kita adalah yang terbaik. Mudah-mudahan seluruh sahabat Arminareka mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan ibadah sebagai tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita kedamaian di hati. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk melakukan rukun dan sunnah-sunnah daripada ibadah haji. Dan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala terima haji kita. Dan kita menggapai predikat haji yang mabrur. Dan kita kembali ke tanah air menjadi orang-orang yang terampuni dosa, terijabah doa, dibekali dan dilapangkan rizki, keluarga yang sakinah, sehidup sesurga. Demikian saya Dr. Agus Setiawan LCMA menyampaikan jazakumullah khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.